Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang cara mencari atau menggambar daerah hasil penyelesaian kalau kita ketahui pertidaksamaan linearnya. Nah, kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga japri ke saya supaya bisa tuntas ya. Jadi subbab ke subbabnya itu bisa tuntas. Kita pelajari step by step. Jadi sebisa mungkin misalkan hari ini lagi belajar tentang apa, nah itu beres dulu tuh. Kalau misalkan itu udah beres, baru lanjut ke subbab yang berikutnya. Karena benar-benar di program linear ini serangkaian itu step by step. Jadi kalau misalkan nggak paham yang satu ini, bisa jadi yang ke depan-depannya nanti nggak paham juga. Nah jadi sebisa mungkin kalau ada satu subbabnya, beresin dulu sampai paham, sampai benar-benar ngerti detailnya. Kalau udah paham, udah yakin, nah kita baru lanjut ke yang berikutnya. Sama juga buat yang sekarang, kalau misalkan masih ada yang belum paham di video bagian kedua, silakan dituntaskan dulu aja. Nggak apa-apa, nggak usah nonton dulu nggak usah nonton dulu yang ini. Dituntaskan dulu yang di video bagian kedua, kalau sudah tuntas, baru lanjut ke video bagian ketiga. Nah, di video bagian ketiga ini kita bakal ngebahas tentang cara mencari pertidaksamaan linearnya kalau kita ketahui daerah hasil penyelesaian. Jadi sebaliknya ya, kalau yang sebelumnya kita punya pertidaksamaan, dicarinya daerahnya. Kalau sekarang kita punya daerahnya, tapi kita mesti cari tahu ini daerahnya punya pertidaksamaan linear yang seperti apa. Oke, saya langsung berikan aja contoh ya. Yang pertama, misalkan kita punya daerah hasil penyelesaian seperti ini. Di sini ada 3 dan di sini ada 2. Ini ada Y sama di sini ada X. Katakanlah misalnya daerah hasil penyelesaiannya adalah yang bagian sebelah kirinya. Oke. Di sini daerah hasil penyelesaiannya. Nah, si daerah hasil penyelesaian ini punya pertidaksamaan linear yang seperti apa? Yang paling pertama adalah kita mesti tahu dulu persamaan garisnya, karena buat tahu pertidaksamaannya berangkat dari garis dulu, karena kan dia sebagai batasnya nanti antara apakah dia kurang dari ataukah dia lebih dari. Untuk persamaan garisnya ini ada di video bagian ke-1. Kalau yang mau cek, coba dicek aja di sana. Langsung ya, jadi 3 dikali X berarti jadinya 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 6. Oke. Nah, kemudian kita lihat misalnya kita uji salah satu titik yang berada di daerah hasil penyelesaiannya. Misalkan di daerah sini nih, di titik 0,0 ya. Kita masukin ke persamaan ini. Kalau kita substitusikan dia, maka jadinya kalau 0,0 kita masukin 3 dikali 0 ditambah dengan 2 dikali 0. Nah, 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, jadi sama dengan 0. Dan 0 itu ternyata lebih kecil daripada 6. Artinya apa? Artinya, kan 0 ini adanya di daerah hasil penyelesaian ya. Dan pas kita cek, oh ternyata daerah hasil penyelesaiannya kurang dari. Nah, berarti daerah hasil ini adalah 3X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 6. Gitu, paham ya kira-kira? Nah, sekarang apakah harus kita nguji yang di titik DHP-nya? Enggak juga, bisa juga kita nguji di titik yang lain. Misalkan kita ngujinya di titik yang sebelah sini nih. Ini kan di luar daerah hasil penyelesaiannya ya. Ini misalkan titiknya 4,0. Oke. Nah, misalkan kita nguji titik 4,0 nih. 4,0 kita masukin berarti 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 12 ya, karena 12 ditambah 0 jadi 12. Oh, ternyata 12 ini lebih daripada 6. Oke, artinya apa? Nah, berarti daerah yang sebelah sini tuh lebih dari. Nah, maka daerah sebelah sini kurang dari. Dapat gitu. Sama aja ya sebenarnya. Nah, cuman bebas kalau kita mau nentuin mau menguji titik yang di sebelah mana. Karena biasanya juga ada yang pengennya, saya mah pengen ngujinya sebaliknya. Pengen nguji yang bukan, nanti tinggal saya balikin aja. Oke, sekarang coba kita ke contoh nomor 2. Kita punya koordinat kartesius seperti ini. Mirip-mirip aja lah ya, biar nggak terlalu ribet. Di sini misalkan 2, di sini misalnya 5, kita gariskan. Kemudian di atas sini ada daerah hasil penyelesaiannya. Ya, yang diarsir ini adalah daerah hasil penyelesaian.
Nah, ingat yang pertama kita harus tahu dulu persamaan garisnya. Oke, yang ini nih. Persamaan garisnya berarti 2x ditambah 5y sama dengan 10. Nah, udah sampai sini udah menjadi kebebasan kalian mau menguji titik yang mana. Kita coba pakai yang cara pertama dulu ya. Menguji titik yang berada di daerah hasil penyelesaiannya. Tapi jangan nguji titik yang ada di garis. Itu bakal sama aja bohong karena bakal jadi sama dengan. Nah, kalau bisa ngambil titiknya yang agak lebih dikit lah. Misalkan di sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini kan ada titik berapa misalnya? Di sini 5, berarti sebelahnya mungkin ada titik 6,0 gitu ya. Nah, 6,0 kan berada di daerah hasil penyelesaian. Sekarang coba kita masukin titik 6,0. Jadinya 2 dikali 6 ditambah 5 dikali 0 sama dengan berapa? 12. Dan 12 ini lebih daripada 10. Artinya, daerah hasil penyelesaian ini memiliki pertidaksamaan 2x ditambah 5y lebih dari sama dengan 10 gitu. Atau misalkan saya pengen pakai logika yang terbalik Pak. Saya soalnya sukanya kalau misalkan dibalik-balik kayak gitu. Boleh aja. Kalau misalkan kita pakai yang terbalik jadinya 0,0. 0,0 kita pilih yang di sini ya. Kita pilih titik yang sama sekali tidak berada di daerah hasil penyelesaian. Masukin nih 2 kali 0 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 apa? Kurang dari 10. Artinya daerah sini mah kurang dari, sebelah sananya lebih dari. Nah kayak gitu. Jadi itu cara ngebedainnya ya. Nah sekarang kita coba lagi soal yang nomor 3. Nanti setelah nomor 3 ini kita akan coba satu kesimpulan yang dia bisa merangkum semuanya. Nah sekarang gimana dengan kasus yang seperti ini? Kan kalau tadi kita lihat, berarti kalau misalkan dia sebelah kiri kurang dari, kalau dia sebelah kanan lebih dari. Enggak selamanya kayak gitu. Coba lihat yang ini nih. Oke, di sini misalkan X dan di sininya Y. Di sini negatif 2 sama 3. Oke, kita gariskan. Kemudian daerah sini adalah daerah hasil penyelesaiannya. Normalnya kan kalau misalkan kanan mungkin ada yang bilang, Pak kalau kanan pasti lebih dari nih gitu kan. Karena tadi ngeliat yang sini kanan juga berarti lebih dari. Tapi tidak selamanya seperti itu gitu. Nah, contohnya gini. Ini persamaan garisnya adalah minus 2x ditambah 3y sama dengan minus 6. Ya kan? Nah, sekarang kita uji salah satu titik yang berada di mana, terserah aja. Misalkan saya pengen nguji titik yang ada di 0,0 nih. Oke. Nah, kalau misalkan nguji titik yang ada di 0,0, maka nanti hasilnya kita perlu balik. 0,0 kita kalikan. Jadinya minus 2 kali 0 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan 0 itu lebih daripada negatif 6. Artinya apa? Daerah sini adalah daerah yang lebih dari, daerah sini adalah daerah yang kurang dari. Nah, berarti daerah hasil penyelesaiannya itu pertidaksamaannya adalah negatif 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan negatif 6. Gitu ya. Nah, cara ngebedainnya gimana antara yang seperti ini dan yang seperti biasa tadi? Caranya gini teman-teman. Kalian coba lihat yang di bagian koefisien X-nya. Di sini kan tadi 2X, sedangkan di sini minus 2X. Ada perbedaan nggak? Ada ya, perbedaannya adalah di sini positif, di sini negatif. Nah, saya coba susun formulanya aja supaya kalian nanti tinggal pakai aja gini. Kalau kita punya AX ditambah BY, misalkan diketahui dia kurang dari sama dengan C gitu ya. Pertama yang kalian harus lakukan adalah pastikan bahwa A-nya itu positif. Oke. Nah, kalau misalkan A-nya sudah positif, itu artinya daerah hasil penyelesaiannya sudah pasti di sebelah kiri karena dia kurang dari sama dengan. Oke, mudah-mudahan jelas sampai sini. Nah, sedangkan kalau misalkan AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, pastikan juga A-nya itu positif. Nah, kalau dia sudah positif, maka daerah hasil penyelesaiannya pasti di sebelah kanannya gitu. Jadi, kalau misalkan dia belum positif gimana, Pak? Jadiin aja dulu positif. Contohnya ya, yang tadi nih. Misalkan yang tadi kita kerjain lagi ulang. Kan tadi minus 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 6 ya.
Oke, kita coba tulis ulang di sini. Minus 2x ditambah 3y sama dengan negatif 6. Kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga jadinya 2x dikurangi 3y sama dengan 6. Nah, kalau udah kayak gini baru berlaku. Lihat, dia sebelah kanan kan? Berarti dia pasti lebih dari. Jadinya 2x dikurangi 3y lebih dari sama dengan 6. Lah, tapi kan beda Pak di sini. Oh, nggak beda kok, sama aja. Cuman bedanya ini kita belum kalikan lagi dengan min 1. Oke, kita kalikan lagi dengan min 1, maka jadinya minus 2x ditambah 3y. Tanda pertidaksamaan itu kalau dikalikan dengan negatif, dia akan terbalik menjadi sebaliknya. Misalkan kalau lebih dari jadi kurang dari. Kalau kurang dari jadinya lebih dari. Nah, di sini kan dia lebih dari, jadi kita balik menjadi kurang dari sama dengan negatif 6. Dan hasilnya pun juga sama aja. Oke, kayak gitu ya. Nah, satu mungkin contoh terakhir deh, supaya bisa tuntas juga belajarnya buat hari ini ya. Yang contoh yang tadi yang ada negatif-negatifannya. Misalnya gini. Oke, gini nih. Ini maksudnya pakai cara yang tanpa menguji titik ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan cara yang di nomor 1 dan 2 tadi dengan cara menguji titik juga bisa aja. Nah, justru ini mungkin lebih aman lah daripada dengan cara tadi. Cuman saya tetap tampilkan juga, siapa tahu aja kan misalkan ada yang merasanya saya lebih nyaman Pak kalau misalkan pakai yang kiri kanan boleh aja gitu. Nah, di sini misalkan kita ngambilnya yang di sebelah kiri ya. Nah, sekali lagi kan kalau sebelah kiri itu biasanya kurang dari ya. Nah, kita lihat apakah betul dia kurang dari atau tidak. Dari segi persamaan garisnya, dia itu hati-hati terkecoh ya, bukan minus 3x tapi minus 2x. Jadi minus 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 3 dikali negatif 2 jadinya 6. Oke, kemudian nah kalau kita pakai logika titik, kita pakai cara 1 cara 2 ya. Cara 1 yang menguji titik aja. Misalkan saya menguji titik yang tidak berada di daerah hasil penyelesaiannya. Oke, di titik 0,0. Saya masukkan titik 0,0, maka minus 2 dikali 0 dikurangi 3 kali 0 sama dengan 0. Dan 0 itu lebih kecil daripada 6. Artinya, di sini adalah daerah yang kurang dari. Karena kurang dari, di sini adalah daerah yang lebih dari. Oke, berarti di sini DHP-nya minus 2x dikurangi 3y lebih dari sama dengan 6. Teman-teman boleh dikalikan min 1 lagi menjadi 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan minus 6. Oke, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua pakai yang logika tadi ya, kiri kanan. Minus 2x dikurangi 3y sama dengan 6. Tapi pastikan dulu di depan x-nya ini sudah positif. Kita kalikan dengan min 1 menjadi 2x ditambah 3y sama dengan minus 6. Nah, tinggal lihat daerahnya di sebelah kiri garis apa sebelah kanan garis. Sebelah kiri ya. Nah, kalau di sebelah kiri, karena sebelah kiri, maka jadinya 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan negatif 6. Dan ini sama gitu ya. Jadi mau pakai cara 1, cara 2, bebas-bebas aja buat kalian. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu buat video sekarang. Selalu ingat kalau misalkan ada yang tidak dipahami, langsung tanyakan aja. Bisa di Japri, bisa di kolom komentar, atau mungkin via grup ya. Gitu aja dulu mungkin buat hari ini, buat di video sekarang. Thank you udah pantengin sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.